Oke guys, selamat datang kembali di channel YouTube Ulong Harahap Anak Nelayan. Baik, kali ini kita akan membahas tema dalam yaitu tutorial cara membuat pengilar. Jadi ini adalah contoh pengilar yang sudah jadi, yang sudah siap untuk dibawa ke sungai. Namun sebelumnya cara pembuatan pengilar itu sendiri sebelum menjadi pengilar yang seperti ini yang sudah jadi. Berikut adalah tutorialnya cara pembuat pengilar itu sendiri dari awal sampai terbentuk seperti ini yang sudah jadi. Ini adalah pengilar yang sudah jadi, yang sudah siap untuk bawa ke sungai untuk mencari atau menangkap ikan. Baik, terlebih dahulu bentuk kayu dasar yang kita jadikan sebagai bingkai dari pengilar itu sendiri. Kayu-kayu ini boleh kita cari di hutan kalau masih ada hutan di sekitar Anda. Namun bukan sembarang kayu yang kita gunakan. Yang kita gunakan biasanya adalah kayu yang bersifat keras, yang lebih bagus seperti ini. Ini adalah kayu yang paling bagus untuk membuat pengilar. Kalau biasanya dinamakan pada umumnya kayu jambu-jambu. Kayu-kayu inilah yang kita gunakan dalam membuat bingkai pengilar tersebut. Bagaimana setelah kayu ini kita bersihkan dari cabang-cabang yang halus, yang kecil, biar nampak rapi. Kayu-kayu tersebut harus dipotong sesuai dengan. Untuk saat ini kita membuat pengilar yang ukurannya lebih kurang 2 meter itu tiangnya. Tiangnya ataupun tingginya 2 meter. Yang kemudian nanti tutupnya ataupun bingkai atas dan bingkai bawah itu sesuai juga dengan keinginan ataupun sesuai kehendak dari si punya pengilar tersebut. Untuk saat ini kita menggunakan ukuran yang tiangnya berukuran lebih kurang 2 meter tingginya dan tutupnya lebih kurang 180 cm kali 185 cm. Baik, berikut ini kita akan perlihatkan bentuk tiang yang sudah dipotong yang kira-kira ukurannya lebih kurang 2 meter. Oke guys, inilah bentuk tiang yang sudah kita potong sesuai ukuran yang kita inginkan, yaitu lebih kurang 2 meter. Setelah tiang tersebut dipotong-potong, kemudian tiang tersebut harus diikat ujung pangkalnya menggunakan tali plastik seperti ini. Ini dia yang setelah diikat ujung sama pangkalnya. Seperti ini ujung dan ini adalah pangkalnya, yang mana tujuannya adalah supaya nanti pas dipaku kayunya tidak melebar pecahnya, supaya pecahnya tidak terlalu besar, karena nanti menggunakan paku yang cukup besar, yaitu paku 4 inci. Inilah bentuk dari tiang pengilar yang akan kita buatkan untuk hari ini. Selanjutnya, setelah tiang ini dipotong dan diikat sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, kemudian kita akan membuat tutup dan lantai dari pengilar itu sendiri yang ukurannya lebih kecil dari tiangnya, yaitu sekitar 180 cm kali 185 cm. Gimana bentuknya? Berikut kita akan
perlihatkan bentuk dari tutup dan lantai pengilar yang ukurannya 180 cm kali 185 cm. Baik, ini dia bentuknya. Oke guys, berikut adalah tutup ataupun bingkai untuk tutup dari pengilar tersebut. Yang lebih kurang inilah dia, ukurannya sekitar 185 cm, yang kemudian nanti akan digabungkan dengan yang ukuran 180 cm. Adapun sebelum dipaku ataupun disatukan, terlebih dahulu ujung dan pangkalnya harus kita buat seperti ini supaya mudah dipaku dan tidak bergeser ke sana kemari. Inilah tujuannya dibuat seperti ini, agar supaya nanti pas dipaku tidak bergeser ke sana kemari. Inilah dia ukuran untuk tutup yang ukurannya kira-kira 185 cm. Dan untuk ukuran yang selanjutnya yaitu, ini dia, masih tinggal satu batang lagi, yang lainnya sudah lagi dikerjakan. Ini adalah ukuran lebih kurang 180 cm, yang mana nanti ini akan disatukan dengan yang ukuran 185 ini. Yang nanti sebelum dipaku harus diikat menggunakan tali plastik juga, seperti tali plastik yang ada di tiang ataupun batangan yang pertama tadi. Baik, gimana selanjutnya dengan kayu-kayu ini? Apa yang akan kita buat itu kita merangkai kayu tersebut menjadi segi empat. Contohnya adalah seperti ini. Baik guys, inilah dia contoh dari segi empat ataupun tiang yang bukan tiang tapi tutup yang sudah dirakit, yang mana ini adalah ukuran dari 185 dikali 180 cm tadi, yang mana ini setelah diikat menggunakan tali plastik, kemudian dipaku menggunakan paku yang ukurannya 4 cm, 4 inci, bukan 4 cm, maaf, 4 inci. Setelah itu ini nanti akan dipakukan kembali, disatukan dengan tiang yang sudah kita perlihatkan tadi yang ukurannya lebih kurang 2 meter. Setelah itu baru kita nanti akan ikat menggunakan tali yang besar, tali yang ukurannya sekitar 4 mili. Inilah dia bentuk dari tutup pengilir itu sendiri. Inilah dia kalau sudah didirikan. Itu dia bentuk dari tutup pengilar itu sendiri, yang akan kita satukan dengan tiang nanti. Nantinya akan berdiri tegak. Itu baru kita akan menggunakan tali untuk mengambil ukuran lurus dari pengilar tersebut supaya makin kencang dan tidak mudah goyah. Makanya nanti kita akan ikat dengan tali yang ukuran 4 mili. Setelah itu baru nanti kita akan gunakan benang untuk menangkap ikannya. Gimana selanjutnya? Baik, nanti kita akan perlihatkan cara mengikat talinya atau menskor biar dia lurus dan biar dia tegang dan tidak mudah goyah ataupun tidak mudah patah saat kita menggunakannya nanti di sungai dalam menangkap ikan. Baik, selanjutnya nanti setelah ini kita akan perlihatkan cara menskor atau mengikat tali dalam bentuk pengilar yang setengah jadi. Oke guys, itu nanti kita akan lihatkan sekali lagi untuk cara mengikat tali atau menskor biar dia tidak baling ataupun tidak bengkok ke sana kemari, dan biar supaya dia semakin menyatu dan makin kuat. Setelah kita nanti kita kasih benang pengilar yang biasa digunakan oleh masyarakat,
Dan bentuk benangnya gimana nanti kita akan perlihatkan sesaat lagi. Oke guys, setelah siap semua bingkai dan tutup, berikut inilah contoh yang sudah dipaku antara tiang dan bingkai ataupun tutup yang setelah dipaku dan menyatu. Selanjutnya kita akan mengasih tali atau menyekor biar pengilar ini tidak goyang ataupun tidak nanti mereng untuk pemasangan di sungai sebelum dipasang benang. Jadi untuk kegiatan selanjutnya yaitu pemasangan tali, yang mana tali ini harus kuat untuk diskor biar tali ini nantinya menyatu dengan bingkai yang telah kita satukan ini. Ini adalah tiangnya. Ini adalah tiang yang tadi sudah saya ceritakan tadi, dan ini adalah bingkai atau tutup. Ini adalah tutupnya, yang mana nanti bentar lagi tali skornya akan kita pasang supaya makin kuat dan kayu-kayu ini semakin menyatu dan makin kuat untuk dipasang tali benang pengilarnya. Oke guys, ini kita mulai pemasangan talinya. Oke, inilah bentuknya. Pertama-tama harus diikat. Oke, ukuran talinya yaitu 4 mili. Semakin besar pengilarnya, talinya harus besar supaya kuat. Kalau pengilar yang kecil, talinya minimal 3 mili. Ini karena pengilarnya cukup besar, jadi kita menggunakan tali 4 mili dan paku 4 inci. Bapak ini sangat senior dalam pembuatan pengilar. Oke, ini dia talinya sudah mulai kita ikat antara yang dari sini tadi, kemudian ditarik ke ujung, dan di ujung juga diikat. Disinilah kuncinya guys, supaya tegang talinya dan kayunya biar lurus. Cara mengikatnya seperti ini. Dan salah satu cara untuk mengetahui lurus apa tidaknya tali skornya, kita lihat aja tali yang dua ini. Kalau sudah menyatu dempet, berarti dia sudah lurus. Untuk mengambil ukuran lurusnya, itu kita harus melihat antara kayu yang di sini, yang pertama ini, sama kayu yang di sini. Oke, ini sudah diikat yang pertama. Untuk ikatan tali pertama itu tidak perlu kuat, karena nanti ditarik lagi oleh tali yang kedua. Tali yang kedua harus kuat supaya pengilarnya lurus dan tidak mereng. Oke, ini cara ngikat tali yang bagus, yang benar.
Oke, sudah 12 sisi kita ikat. Nah, ini dia untuk sisi yang selanjutnya. Nah, beginilah cara ngikatnya. Seperti biasa, tali ikatan pertama itu tidak perlu kuat karena hanya untuk memegang supaya jangan longgar saja. Cuman yang ikatan yang kedua harus betul-betul kuat dan harus tegang. Seperti ini. Oke, kita tarik ke sampingnya. Dia. Nah, untuk menentukan bagus apa belum tidaknya tali itu, seperti saya bilang tadi, ini harus menyatu. Nah, ini nampaknya udah menyatu, berarti itu udah lurus. Ini harus semua sisi yang kita ikat. Ada berapa sisi ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harus ke semua sisi, 6 sisi yang harus kita ikat supaya rangka ini menjadi kuat dan lurus. Setelah ini baru kita akan bikin tali untuk pintu. Pintu itu gunanya untuk ikan biar bisa masuk. Dia talinya juga sudah menyatu. Kalau sudah menyatu berarti pengilarnya, tiangnya ataupun rangkanya sudah lurus. Patokan kita cuman di sini aja.
Hah? Iya nah. Cái gì? Cá bù. Cái đó là gì? Cái này của gạo. Đó qua phát đi sulit, phát đi qua. Oke ya. Cái này của cái tao là. Cái này cái gì của này? Oke guys, semuanya sudah, semua sisi sudah kita ikat. Selanjutnya kita akan membuat pintu untuk biar ikannya bisa masuk. Setelah itu baru kita akan nanti kasih ke benang. Nah, tahap selanjutnya yaitu membuat pintu menggunakan tali. Kalau untuk pintu, talinya yang kita gunakan karena pengilarnya besar, kita menggunakan tali 3 mili. Kalau untuk tali skor ini kita gunakan 4 mili. Nanti untuk pintu kita gunakan tali yang ukuran 3 mili.